Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, nambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian jangan di video kalian bisa beli baju Koko Alkodi di situ, dan juga kalian bisa ada link untuk pemesanan parfum kamu nih, parfum Sultan harga merakyat yang harumnya selalu menemani gue selama gue di Makkah dan Madinah Al Munawwarah. Dan juga buat kalian yang pengen umroh dan haji, sudah ada paket umroh regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Oke, dicek di deskripsi video. Oke, sekarang kita ke konten kita kali ini. Di tengah maraknya isu kenaikan pajak ya, PPN 12%, ada berita ini nih, super fantastis, anggaran pemerintah bayar buzzer dan media sentuh 1 triliun rupiah lebih. Berikut rincian detailnya. Ini sampai gua quotes guys, kayaknya enakan jadi buzzer ya. Lagian kalau jadi suara rakyat ini nggak didengar rakyat ya. Nauzubillah deh ya, enggak ya. Enggak ada, tanggungannya sama akhirat serem guys. Ya itu gue bilang, ada lowongan nggak jadi buzzer. Gaji buzzer kena pajak 12% juga. Itu Prabowo buat tag no. Ya Prabowo buat tag no, jadi buzzer. Kita baca dulu ya, kita baca. Anggaran pemerintah bayar buzzer dan media nyampe 1 T lebih. Pantesan ada buzzer yang sampai bisa beli villa di Bali. Wah. Pajakmu dipakai buat bayar buzzer, tok. Ya, ini berita, potongan-potongan berita ini. Ya, jadi buat kalian ya, buat kalian yang sekarang protes-protes PPN 12%, nah itu. Buzzer ini juga kerja guys. Buzzer juga kerja. Begitu PPN naik, mau lihat kerjaan buzzer? Nih, gua tunjukin kerjaan buzzer. Nih kerjaan buzzer nih. Aduh, PPN naik untuk menciptakan pembangunan berkeadilan. PPN naik untuk memperkuat program prioritas pemerintah. Nah, buzzer lagi kerja guys. Lihat para buzzer sudah mulai turun pakai hashtag. Ternyata PPN 12% salah satunya buat bayar buzzer. Nah itu. Makanya buat gue nih kayaknya enak jadi buzzer ya. Nih begini. Nih kerjaan buzzer nih. Nah, hashtagnya sama semua itu. Lanjut. Langkah ini memperkuat komitmen terhadap pembangunan nasional. PPN 12% untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Buzzer ini nggak mikirin kalian, dan itu anggarannya 1 triliun lebih ya Pak Prabowo ya. Nah rasain itu. Nah, itu yang kalian lihat. Nih banyak nih. Lo cuma bayar PPN, tapi impactnya balik lagi buat lo juga. PPN memperkuat ekonomi. Nih, pajak barang mewah, solusi yang adil. Kalau lo cinta Indonesia ya bayar PPN dong. Simpel kan, supaya bayar Indonesia. Alah, lo bayar PPN, negara bisa bangun jalan, sekolah, sama rumah sakit. Worth it kan, bayar utang. Aduh, lo lihat nih, ini kerjaan buzzer nih guys. Nih kerjaan buzzer nih. Ini kerjaan buzzer ya. 1 T lebih ya, 1 T lebih ya anggarannya ya. Nih,
PPN 12% untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Dengan PPN 12% kita wujudkan Indonesia yang lebih maju. Kebijakan fiskal memastikan pembangunan yang merata. Nih, 1T. Kayaknya enak kan jadi buzzer kali ya. Hah? No, lihat no kerjaan buzzer no. Ini semuanya buzzer. Dah. Buat PPN 12%. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Iya. Ya, dengan PPN 12% kita wujudkan Indonesia yang lebih maju. Iya. Ya, kebijakan fiskal. Dah, jadi begitu guys. 1T lebih ternyata ya. Wadah. Gua itulah. Kalau nggak kuat iman kayaknya gua mending jadi buzzer ya. Kalian juga rakyat diingetin juga. Kita yang dikata-katain ya. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita lihat di postingannya Demokrasi ini. Apa komentar orang? Mamam tuh PPN 12% tuh. Oke guys, kita udah di postingan Demokrasi ini ya. Udah di postingannya Demokrasi. Kita lihat komentar netizen nih. Bukankah itu warisan dari Jokowi? Makanya tuh keberlanjutan kejahatan Jokowi. Makan tuh keberlanjutan kejahatan Jokowi. Ya makan dah tuh. Buzzer aja. Duitnya dari pajakin rakyat. Mamam. Gila. Baru tahu. Emang paradoks nih bukunya. Dengan buku ini saya mengajak saudara untuk turut memahami kondisi negara kita. Memahami dua tantangan terbesar kita dalam bernegara. Dan turut ambil peran dalam perjuangan mewujudkan negara yang rakyatnya hidup sejahtera. Prabowo Subianto paradok Indonesia dan solusinya. Pajak 12%. Berani tangkap. Nih kelompok buzzer nih. Allah. Mamam itu nih tandain mukanya nih. Ya, udah. Cikal bakal buzzer berbayar APBN yang dukung gerakan pemerintah secara terkoordinir melalui medsos untuk pembenaran dari aspek sosial. Coba tanya Tito. Nah ini silent majority digunakan Tito sebagai cikal bakal buzzer yang dukung gerakan pemerintah secara terkoordinir melalui medsos untuk pembenaran dari aspek sosial. Ya ini idenya Tito mungkin ya. Ini yang terjadi guys. Kalian bayar pajak tinggi-tinggi, buzzer gajinya, anggarannya gede ya. Pemerintah perlu influencer menyampaikan hal baik yang dikerjakan pemerintah belum diketahui rakyat. Mungkin karena media kita dukung influencer yang baik itu. Tapi kalau pajak untuk bayar buzzer, pelintir keadaan ya tar dulu. Nah, ini kan enggak, terus bayar buzzer dari mana? Bayar utang dari mana? Cukup satu kata saja, biadab. Aduh. Parah banget ini, negara sedang defisit anggaran tapi bayar anjing untuk menggonggong sampai triliunan pret. Kalau nggak sanggup urus negara mending mundur aja Pak Prabowo. Omongan dan perbuatan beda, pelintat-pelintut. Mamam. Astagfirullah, ternyata majakin rakyat untuk membayar buzzer dan media. Mulyono jilid 2. Uang pajak kita buat buzzer. Buzzernya ditugaskan untuk menjadi maki kita yang tidak mendukung pemerintah. Nah, mending kita jadi buzzer ya. Iya, mending Babe Aldo jadi buzzer ya. Enak ya. Duitnya, tapi naudzubillah, anggarannya 1T lebih. Itu dipajekin nggak ya? Gaji buzzer itu dipajekin nggak ya? Buzzer RP 1T dibayar dengan PPN 12%. Manyus, iya. Makanya itu, naudzubillah jangan sampai tergoda deh ya. Gila, duit negara dibuat bacaan. Rezim dobol, mamam itu. Kalau integritas pejabatnya lemah, tidak dipercaya rakyat, ya butuh biaya tambahan gimmick-gimmick biar kelihatan wow. Kehadiran buzzer pemerintah adalah ketidakcakapan pemerintah berkomunikasi kepada rakyatnya. Alih-alih membangun ownership dan involvement atas program, malahan seperti membodohkan dan membohongi aparat pemerintah adalah agent of communication. Mestinya begitu. Lebih enak gitu open communication sama rakyat. Bukan pakai buzzer. Tapi ini kan yang terjadi begini. 1T anjir. Pak Wo belum rilis survei kepuasan pada pemerintah. Bisa tembus 89-90% nih. Karena buzzernya gila-gilaan. Iya, serius.
Mending Babe Aldo jadi buzzer kayaknya ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kuat iman gue. Aduh. Allahu Akbar. Duit rakyat ditukar untuk bayar buzzer RP. Kalau buzzer RP tidak asal jeplak, asal nyocot, murni menginformasikan program pemerintah baik saja. Sayang dibayar dari pajak rakyat untuk nyerang rakyat. Nah itu fakta ya, begitu ya. Serendah dan sebobrok inikah Indonesia? Apa keuntungan bagi pemerintah juga atas hadirnya buzzer RP? Siapa yang bertanggung jawab atas semua itu? Wallahu a'lam. Yang pasti siapapun yang bertanggung jawab ya nanti ada hitungan akhiratnya, ada itu sayang. Rezim yang memelihara buzzer dengan gunakan uang rakyat itu rezim yang berusaha halalkan tipuan dan penggarongan harta negara. Sepakat. Buzzer influencer dan lain-lain bentukan 10 tahun terakhir dibayar hanya untuk sebagai tandingan perusak dan pemecah belah bangsa. Seandainya berlanjut besok-besok Indonesia bisa perang saudara. Bah, ini berlanjut ini. Bayar pajak buat bayar buzzer asu. Ini apa lagi. Ada. Makanya PPN dinaikkan jadi 12%. Salah satunya dipakai untuk bayar buzzer istana. Iyalah. Anggarannya 1 T lebih ya guys ya. Malah amat bayar anjing-anjing penjaganya ya. Mah itu 1 T lebih anjir. Gue kebagian berapa kalau gue jadi buzzer ya? Ih, naudzubillah. Ada, naudzubillah. Weh, seruat kabeh anjen. Duit rakyat untuk bayari buzzer yang nggak ada guna untuk rakyat. Sudah sering. Dulu diingetin nggak mau. Rasain dah. Itu PDIP dulu kan ada buzzernya juga kan PDIP. Ada kan ya? Rakyat akan dukung Prabowo jika bela kepentingan mereka, tapi jika Prabowo tidak menjalankan janjinya yang telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak merealisasikan janji dan sumpahnya untuk membela kepentingan rakyat, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan dan hinakan sehina-hinanya. Amin. Usut dan proses hukum karena ini termasuk penyelewengan uang negara. Siapa berani? Buzzernya akan nyerang Anda, hati-hati. Rakyat disengsarakan pajak. Buzzer penjilat dipelihara, disejahterakan dengan 1 T. Pemerintah macam apa ini? Macam itu. Ya itulah pemerintahnya. Bubarkan buzzer RP, bikin kacau hubungan sosial masyarakat. Baru tahu loh. Sekarang ini pemerintah juga bisa disebut buzzer nggak sih? Iyalah. Yang murni karena hati itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga gue ya. Walaupun begini godaannya gede loh guys. Gede godaannya ini. Bayangin aja lu anggarannya 1 T. Gila nggak tuh? Buat gue ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Pajak dinaikin, buzzer anggarannya 1 T. Mending gue jadi buzzer, naudzubillah min dzalik. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cek deskripsi. Di situ ada admin untuk pembelian baju kebal Khodi, juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga buat kalian yang pengen daftar haji dan umroh, sudah ada paket umroh titian barokah, paket reguler 8 gratis 1. Cek sekarang sayang. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.